Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Di hadapan teman-teman ini ada beberapa jenis rootstock atau kaktus bagian bawah untuk bahan grafting seperti ini. Kita akan membahas satu-satu rootstock yang populer digunakan oleh petani Indonesia untuk melakukan grafting. Oke, sebelum kita menjelaskan satu persatu apa aja bahan grafting, kita saksikan intro terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini yang pertama kita akan membahas buah naga. Ini kaktus buah naga masih keluarga Hylocerius teman-teman, dan ini salah satu stok yang paling banyak digunakan dalam proses penggraftingan kaktus. Ini contohnya, biasanya memiliki 3 atau 4 ribs. Dan hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini saya menggunakan kaktus atau buah naga untuk rootstocknya. Kelebihannya teman-teman mudah didapat untuk stok buah naga seperti ini, karena selain di halaman rumah biasanya ada juga teman-teman bisa menemukan di perkebunan buah naga. Nah, teman-teman bisa nego dengan pemilik perkebunan buah naga, bahkan nanti teman-teman juga bisa dikasih, karena tahu sendiri buah naga sekarang tidak segurih dulu hasil panennya dan banyak perkebunan yang terbengkalai. Teman-teman bisa cari di situ. Untuk kesulitan grafting tidak terlalu sulit teman-teman, medium menurut saya. Oke, selanjutnya kita bahas ini Cerius, masih keluarga Cerius juga. Ini sering disebut sama orang Indonesia itu kaktus koboi atau kaktus belimbing. Dia bisa memiliki 4 ribs atau 5 ribs. Berdaging tebal teman-teman, beda dengan buah naga. Buah naga pun bisa berdaging tebal, namun ini dari kecil sudah memiliki karakter daging yang cukup tebal teman-teman. Seperti ini kambiumnya lumayan besar, jadi untuk proses grafting ini cukup mudah teman-teman. Kaktus koboi biasanya saya grafting itu yang ukuran kecil teman-teman, jadi bukan yang kaktus koboi yang ukuran diameter sudah 8 atau 9, namun saya biasanya cari yang ukuran kecil kaktus koboinya teman-teman, seperti ini. Untuk kelemahannya, akar kaktus koboi ini cukup cepat sekali dalam pertumbuhannya, jadi kalau saya sarankan ini per 3-4 bulan sudah ganti media atau potong akar lalu tanam lagi. Termasuk enak, namun boros dalam penanaman di pot mini seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini 5 ribs, yang tadi saya contoh itu 4 ribs. Ini contoh kaktus koboi atau kaktus Cerius. Untuk proses grafting ini terbilang mudah dan cocok untuk pemula yang ingin belajar grafting, apalagi dengan metode selotip, karena memiliki ruas yang rata-rata lurus, jadi waktu grafting prosesnya stabil. Oke, selanjutnya ini masih keluarga Hylocerius. Ini Hylocerius trigonus. Seperti ini berbeda dengan buah naga, namun sekilas mirip namun beda dari karakternya yang keras dan memiliki duri yang tajam. Seperti ini sering digunakan oleh petani Thailand untuk proses grafting. Kebanyakan mereka menggunakan jenis
trigonus seperti ini. Saya akui teman-teman, ini memiliki kelebihan beberapa. Salah satunya selain ini tahan lama, maksudnya dia bandel. Dalam arti cuaca apapun, menurut saya, sepengalaman saya, ini termasuk kaktus yang bandel. Dan ketika dia udah dewasa dan tua, kambiumnya tidak mengeras seperti buah naga, masih bisa digunakan untuk rootstock, untuk proses grafting kembali. Itu kelebihannya. Nah, kalau dibandingkan seperti ini buah naga, ini trigonus. Nah, hasil dari grafting trigonus seperti ini teman-teman, hasilnya. Oke, selanjutnya kita bahas Arisia Gisberti. Dia memiliki 4 rib, mungkin ada yang 5. Bentuknya, karakternya condong ke kotak teman-teman. Dia memiliki ciri khas ke kotak, namun jika dia full nutrisi maka dia akan membulat. Ini juga enak digunakan untuk proses grafting karena getahnya lumayan banyak. Nah, seperti ini contoh hasil grafting. Dia agak membulat, yang sebelumnya mengkotak. Kelemahannya, harganya lumayan daripada jenis yang lain tadi yang saya sebutkan. Seperti harganya lumayan, dan yang ini sama, harganya lumayan juga, Myrtillocactus. Ini sebetulnya dijadikan hiasan, bukan untuk grafting juga udah bagus karena memiliki warna biru seperti ini. Getahnya lebih banyak daripada yang lain yang tadi saya sebutkan. Menempelnya jadi sangat rekat. 2 hari itu udah sangat kelihatan kalau sikon dan rootstocknya itu udah menjadi satu. Ini selalu saya rekomendasi untuk pemula, namun dengan budget yang lumayan mahal karena harganya ini sama yang lain tadi, ini yang lebih mahal. Kelemahannya itu harganya mahal. Namun untuk pemula cuma 2 pilihan. Yang murah itu buah naga, yang kedua ini. Atau alternatif lain, kaktus koboi tadi. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Myrtillocactus. Birunya ini bisa luntur teman-teman, kalau sering kita pegang maka warna birunya akan memudar. Jadi saya sarankan agar tetap cantik, jangan sering dipegang karena birunya mudah luntur. Nanti jadi warna hijau seperti ini. Dan yang menurut saya dari semua stok yang ada, yang paling cantik dan enak dilihat itu ketika kita menggunakan Myrtillocactus. Oke, ini ada yang terakhir. Ini adalah graftingan yang paling susah dan paling sulit dan orang banyak menyerah, yaitu Paraschiopsis. Kita akan membahas kelemahannya dulu. Dia memiliki duri-duri yang sangat tajam teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini duri besarnya ini. Kalau kena lumayan. Dan yang halusnya, dan yang paling bahaya itu bukan yang besar tapi yang halusnya. Itu sangat susah ketika kita sudah terkena duri halusnya. Susah untuk dihilangkan maksud saya. Saya pernah sampai duri yang kecil ini kena tangan saya, susah dihilangkan, saya diamkan hingga 2 hari dan hilang. Tapi sehari itu rasanya jika duri yang menempel ini tergesek sesuatu, mantap pokoknya rasanya, mantap. Ini dikhususkan untuk micrografting atau seedling yang masih kecil, masih 2 mili atau 3 mili teman-teman. Nah, cocok untuk proses micrografting serius. Dan ini bukan untuk pemula teman-teman. Saya ulangi, ini grafting bukan untuk pemula. Namun jika teman-teman penasaran dan ingin mencoba grafting, saya sarankan
menggunakan kaktus yang harganya murah terlebih dahulu. Jangan langsung menggunakan kaktus yang mahal, karena saya pernah menggunakan kaktus yang mahal, misalnya harga potelannya 50 atau 100.000. Nah, jika proses graftingnya gagal itu sangat menyakitkan, sakit yang tak berdarah. Oke, cukup sampai di sini video kali ini, pembahasan tentang rootstock teman-teman, tentang jenis-jenis rootstock yang banyak digunakan oleh penghobi kaktus dan petani kaktus. Dan yang terpenting dalam proses grafting, sukses atau tidaknya adalah selalu mencoba. Tidak ada orang yang ahli dalam proses apapun, menanam kaktus, semai kaktus, ataupun grafting kaktus, itu tidak ada semua teman-teman. Tidak ada yang namanya ahli, yang ada hanya terbiasa dan selalu mencoba. Saya juga tidak selalu berhasil melakukan grafting, apalagi di awal-awal. Bahkan di awal-awal saya gagal beberapa kali. Misalnya saya mencoba ini menggunakan Periscopesis, dari 10 di awal-awal yang berhasil cuma 20%, dan saya mencoba terus dan terus, akhirnya dari 10 yang berhasil 20% meningkat jadi 50% dan sampai 80-90%. Serius ini saya tidak ada yang 100%, pasti dari misalnya saya melakukan grafting 10 ada satu yang gagal. Semua karena terbiasa teman-teman, tidak ada yang instan, dan untuk mencari pengalaman itu butuh pengorbanan biaya dan waktu. Itu aja dari saya. Besok saya akan membahas mengenai problematika secara umum, masalah-masalah perawatan kaktus dan sebagainya. Oke, jika teman-teman masih ada pertanyaan seputar rootstock, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Silahkan tanyakan apa aja yang ingin ditanyakan. Saya sarankan untuk pertanyaan spesifikasi ke rootstock. Untuk pertanyaan yang seputar lain bisa teman-teman di video yang lain yang bersangkutan, agar kita tanya jawabnya lebih nyambung dan lebih enak. Jangan lupa share dan subscribe. Selamat mencoba.